Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, yakni seorang wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang menuju ke tempat yayasan. Tidak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti sosoknya adalah wanita yang sangat kaya, yang cukup disegani di kotanya. Akitoha, yang sehari-hari menjadi sopir pribadi Mbah Putri, tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya saja. Sampai suatu ketika, Mbah Putri meminta agar diantarkan ke sebuah hutan, yang mana lokasinya sangat terpelosok, jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput. Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri, ucap Mbah Putri, disusul anggukan kepala Akitoha. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya Mbah Putri tidak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tidak berpikir aneh-aneh. Ia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. 1-2 jam berlalu, Mbah Putri tak muncul juga. Ia ragu, apakah harus turun untuk menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil. Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang bisa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Kaca mobil sampingnya digebrak oleh seorang wanita yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Spontan, Akitoha menoleh dan kaget bukan kepalang. Ia pun berteriak sambil bertakbir, sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Tapi mobil tidak dapat menyala. Akitoha yang panik, terus membaca setiap ayat Al-Quran yang ia hafal. Tanpa menggubris sosok tersebut, ia tetap berusaha menyalakan mobil. Pak, tolong saya, Pak. Tolong, saya masih hidup. Tolong saya. Teriakan lemah dari sosok itu terus menerus, yang ternyata adalah seorang gadis remaja. Ia berusaha mengebrak kaca mobil dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir dari leher. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung, kembali melihat sosok itu dengan seksama. Benar saja, ia adalah manusia. Akitoha masih ragu, apakah ia harus membuka pintu dan menolong gadis itu, ataukah tetap berada di mobil. Namun hati nurani tidak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan jauh ke depan. Masih dengan teriakan yang sama, gadis itu terus minta tolong, agar siapapun itu berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega bersiap turun dari mobil. Sampai langkahnya terhenti saat ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi besar menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam legam dengan tanduk dan gigi taring yang siap menerkam siapapun di hadapannya. Dengan sekali terkam, robeklah leher sang gadis. Lalu dengan lahap, sosok itu pun menghisap darah si gadis, seakan itu adalah minuman kesukaannya. Dasar merepotkan. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan, langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang dibuka oleh Mbah Putri. Juraganya itu masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya. Sekilas Akitoha melihat seperti darah, tapi ia hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Akitoha, saya tahu kamu sudah melihat semuanya. Saya minta apapun itu, simpanlah ceritamu sampai liang lahat. Akitoha mengangguk. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun yang pasti, ia tidak bisa menyimpan cerita itu sendiri, hingga ia menceritakan semua pada sang kakak. Dari awal, Naira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada yayasan itu, dan minta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak, karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua. Terlebih rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbah Putri. Ia dialih tugaskan sebagai sopir logistik, yang setiap hari mengantar jemput barang untuk keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan kebutuhan yang lainnya. Aki, saya boleh ikut ke pasar? Sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan ketika melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. Akitoha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Tapi entah mengapa Akitoha merasa iba dengan gadis itu. Pada akhirnya, ia mengizinkan si gadis untuk ikut menumpang. Di perjalanan, gadis itu begitu sumringah bahagia, seakan semua beban hidupnya menghilang. Saat ditanya tujuannya ke pasar, ia mengaku kalau di samping pasar itu adalah tempat tinggalnya dan sang adik. Sudah lama ia tidak bertemu dengan sang adik. Sewaktu datang ke yayasan, adiknya memaksa ikut, yang akhirnya diajak. Akan tetapi sore harinya, Ibu Panti datang dan menjemputnya pulang. Ia tidak bisa telepon atau sekedar bertanya kabar adiknya itu. Hal itulah yang membuatnya menjadi sangat rindu. Akitoha tersenyum mendengar cerita gadis itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Andini. Setiba di pasar, Andini yang tersenyum ceria minta izin untuk ke panti, yang letaknya bersebelahan dengan toko kelontong. Andi menunjuk panti itu kepada Akitoha, dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan, dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan toko di langganan yayasan, Akitoha berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu, gadis itu tidak kunjung menampakkan diri. Akitoha sempat khawatir, bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dikatakan pada Bu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbah Putri? Aduh, tidak seharusnya aku izinkan anak itu ikut, sesal Akitoha. Namun perasaannya sangat lega saat Andini keluar pagar rumah panti. Gadis itu diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Andini terlihat mengusap air matanya dan mengangguk seolah ia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tidak ada sosok anak kecil di situ. Akitoha sedikit penasaran, kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar. Setelah itu, Andini menghampiri Akitoha dan minta maaf karena menunggu lama. Akitoha hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria, kini diam 1000 bahasa. Akitoha tidak mau terlibat lebih jauh. Ia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya ini sudah diadopsi, Aki. Saya senang, tapi juga sedih dan bersalah. Baru beberapa hari saya tinggal, Aini sudah ada yang mengadopsi. Mungkin banyak orang tua asuh yang mau mengadopsinya, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya. Andini mencoba menahan air matanya. Sebisa mungkin Akitoha menyemangati dan menghibur Andini. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di malamnya, Bu Nuri minta Akitoha menggantikan Danang. Sopir bis itu sedang berhalangan karena harus menunggu istrinya yang melahirkan lewat operasi sesar. Akitoha mengiyakan menjadi sopir sementara untuk membawa para calon TKI ke kota seberang.
Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi. Tujuannya agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu, sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat Akitoha berpapasan, Andini terlihat sangat bahagia. Ia tersenyum riang seakan hari itu adalah hari yang paling ditunggu. Semuanya berjalan normal, namun di tengah perjalanan, ada mobil yang memotong jalur bis dan berhenti tepat di depannya. Akitoha sontak mengerem mendadak dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya. Akitoha hafal betul mobil sedan itu. Mobil itu adalah milik Mbah Putri. Tidak berapa lama kemudian, seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok yang tidak asing adalah Ki Sabto, rekan sesama sopir di yayasan itu yang sekarang menjadi sopir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. Ternyata Sabto mengambil alih kemudi darinya. Sedangkan Akitoha ganti menyopiri sedan yang masih melintang di jalanan, yang nantinya disuruh agar mengikuti bis dari belakang. Akitoha sedikit canggung karena semenjak kejadian itu, ini kali pertama ia bertemu lagi dengan Mbah Putri. Ketika sedan sudah pada posisi, bis pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Akitoha. Di perempatan lampu merah, bis yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Akitoha bingung. Sudah, ikut saja, ucap Mbah Putri dari kursi belakang yang langsung dituruti Akitoha. Bis melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap ketika bis perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Akitoha menyadari sesuatu, bahwa tempat itu adalah hutan, di mana ia menyaksikan kejadian yang tidak pernah dilupakan seumur hidup. Sementara para gadis yang tertidur pulas tidak menyadari jika jalur bis yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bis berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah Putri datangi. Firasat Akitoha benar, para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam yang pernah dilihatnya. Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bis di tepi jalan. Akitoha hanya diam melihat kepergian rekannya itu. Ia tersadar jika Mbah Putri bukanlah orang sembarangan, bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya. Beberapa saat kemudian, Sabto keluar dari hutan menjemput Mbah Putri. Sebelum meninggalkan Akitoha, perempuan tua itu berpesan agar Akitoha melupakan bahwa malam itu ia telah menyopiri bis. Setelah itu, Sabto naik kembali ke dalam bis. Tampak ia menggiring para gadis masuk ke hutan satu persatu. Akitoha yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan menjadi tumbal. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan menyaksikan. Ia tidak mau terlibat lebih jauh. Tapi pada akhirnya, pikiran Akitoha goyang. Ia tidak mau jika dijadikan kambing hitam atas hilangnya para gadis calon TKI. Ia pun bertekad ikut masuk ke dalam hutan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dalam gelap, ia mengikuti sumber suara yang didengar. Setiap suara daun kering berbelok ke arah kanan, Akitoha mengikuti. Namun suara langkah itu semakin cepat, hingga tidak ada suara langkah yang terdengar lagi. Akitoha merasa tersesat. Dalam langkahnya ia terus berdoa, memohon perlindungan yang maha kuasa. Namun ketakutan itu terus menyelimuti. Meski begitu, Akitoha kembali berjalan masuk ke dalam hutan. Secara mengejutkan muncul sosok wanita bergaun putih, berdiri membelakanginya. Akitoha mundur dan berniat kembali keluar. Namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Jelas sekali kalau suara itu adalah suara teriakan para gadis. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih, ia pun berlari. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah tua besar di dalam hutan.
Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan. Besar, kokoh dan gelap. Hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu. Akitoha berjalan pelan, hingga sampailah ia di pintu belakang rumah. Angin berhembus kencang, namun Akitoha tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia lihat Mbah Putri dan Sabto, dan juga para rombongan gadis sedang menyantap makan malam. Hal itu berlangsung sunyi, tidak ada obrolan yang berarti, hingga perlahan satu persatu gadis itu ambruk. Mereka tertidur, tepat di atas meja makan. Mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya pernah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Sejenak kemudian Akitoha kembali melihat ke dalam rumah. Tampak Sabto mendudukkan gadis itu satu persatu, kembali ke posisi semula. Setelah selesai, muncul sosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itulah yang membuat Akitoha tidak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, disobeknya leher satu persatu gadis itu. Kemudian dihisap darahnya tanpa tersisa. Pemandangan selanjutnya lebih mengerikan lagi. Sosok itu menggerogoti isi kepala hingga wajahnya pun dihancurkan. Akitoha yang menyaksikan itu tidak bisa menahan mual dan ngeri. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu, atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun ia tidak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk tersebut. Satu persatu gadis itu meregang nyawa. Dan tibalah gadis terakhir yang tidak lain adalah Andini. Gadis ramah yang Akitoha kenal. Kini dalam hitungan detik, nyawanya pun akan melayang. Sebelum maut menjemput, makhluk itu terdiam sejenak. Ia melihat wajah Andini dengan seksama, lalu dibelai pipi Andini dengan kukunya yang panjang. Dan sesekali ia lihat wajah Mbah Putri. Entah apa yang mereka bicarakan, namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya. Gadis itu syok saat melihat sekelilingnya dipenuhi darah, dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya, yang membuat Sabto segera menahannya untuk kabur. Mbah Putri berdiri, ia langsung memukul Andini hingga pingsan. Akitoha tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri, terpaku menyaksikan semua pembantaian. Sampai akhirnya, tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah. Sudah, cukup. Sampai di sini saja kamu tahu. Sabto menyeretnya pergi dari situ. Akitoha mencecar berbagai pertanyaan tentang apa yang disaksikannya. Di situ, Sabto berkata bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa ikut terlibat karena anaknya sakit dan butuh biaya banyak. Sejenak kemudian langkah Akitoha terhenti. Begitupun dengan Sabto yang menarik tangannya. Sabto pun menceritakan tentang apa yang ia ketahui. Menurutnya, makhluk mengerikan tersebut adalah suami dari Mbah Putri, yang di masa lalu mereka telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan harta yang sekarang mereka miliki. Namun bayaran atas keserakan mereka sangatlah mahal, yakni 100 nyawa perawan yang berusia 17 tahun. Dan selama ini, yayasan TKI hanya sebagai kedok saja. Hingga di tengah waktu yang diberikan pada mereka pun habis, membuat suami Mbah Putri berubah menjadi sosok menyeramkan itu. Jika di purnama ke-10 nanti kesepakatannya tentang 100 nyawa itu belum terpenuhi juga, maka giliran si Mbah Putri yang akan berubah menyerupai suaminya. Dan malam inilah tepat purnama ke-10. Tapi sepertinya ada kendala pada gadis terakhir, karena diketahui kalau Andini sudah tidak perawan lagi. Aki terdiam. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Sekian detik kemudian, suara teriakan terdengar sangat keras, berasal dari rumah tersebut. Bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. Kamu cepat pergilah dari sini, sembunyi sebisamu, dan ingat, jangan pernah muncul lagi. Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Akitoha yang bimbang akhirnya memutuskan mengikuti ucapan Sabto. Sesempatnya ia berlari keluar hutan.
Setelah kejadian kecelakaan bis itu, penambungan dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang tahu nasib Mbah Putri maupun Sabto setelahnya. Sementara Akitoha menghilang selama hampir setahun. Naira sudah lapor polisi, juga sudah mencari kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil. Lalu ia teringat kalau punya teman yang mengerti hal-hal seperti itu. Dialah Ki Rosman, yang tidak lain adalah kakek Yusuf. Rupanya perhatian Naira semenjak Yusuf datang adalah pada kalung yang dipakai. Dari kalung itulah ia tahu kalau Yusuf cucu dari Ki Rosman. Tapi justru Budilah yang diperdaya oleh penghuni gedung TKI itu. Melalui Ki Rosman, ditemukanlah Akitoha di hilir aliran sungai. Ia dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun, berkat pertolongan dari Allah melalui Ki Rosman, akhirnya Akitoha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Dan cerita Naira pun berakhir sampai di situ. Budi, Yusuf, dan Laila masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seperti dongeng saja, kini yang menjadi pertanyaan adalah tentang Aini. Rupanya Budi di hari itu melihat siapa sosok yang menyebut Aini. Ia bercerita bahwa hari di mana Aini menghilang, ia tidak tega membiarkan gadis itu pulang sendirian. Ia pun menyusul gadis yang dipujanya itu. Namun saat sampai di halte, Aini sudah lebih dulu naik ke dalam bis. Kalau kamu sempat melihat sopirnya, ceritakanlah ciri-cirinya, ucap Akitoha keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Semampu mungkin, Budi mengingat apa yang disaksikan di hari itu, terutama sosok yang ditanyakan oleh Akitoha. Dan ia pun mulai mengingat rupa si sopir, termasuk baju yang dikenakan. Itu adalah Sabto, ucap Akitoha kemudian. Kini, giliran Akitoha yang menceritakan kejadian setelah ia keluar hutan. Kisah yang belum ia ceritakan pada siapapun, termasuk Naira. Malam itu, Akitoha berubah pikiran. Ia merasa kalau harus bisa menyelamatkan Andini, yang akan dijadikan saksi kunci dari kebiadaban Mbah Putri. Ia pun memutuskan kembali ke rumah di tengah hutan tersebut. Dari pengintaian itulah, Akitoha tahu kalau Andini selamat dari pembantaian. Hanya saja ia dijadikan budak iblis, dan akan dibebaskan jika tergantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Sedangkan Mbah Putri sendiri sudah berubah menjadi sosok yang sama dengan suaminya. Mungkin teriakan malam itu karena perubahan wujud akan dirinya. Karena merasa tidak bisa menyelamatkan Andini, maka Akitoha berniat pergi dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Di saat yang bersamaan, Sabto keluar dan kemudian diikuti olehnya. Namun Akitoha kehilangan jejak. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan yang tidak lain berasal dari tempat di mana bis berada. Saat Akitoha berlari ke sana, ia mendapat dorongan dari seseorang. Yang tidak lain adalah Sabto. Ia pun terjerembab hingga terbawa arus sungai, dan semua lenyap begitu saja. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.